Hari ini ada seorang sahabat yang nanya sama saya, Bro Rio, kenapa ya udah berkali-kali ketemu orang tua gue tuh selalu bilang pengen banget mati, pengen mati, pengen mati. Berkali-kali ngomong kayak gitu. Aduh, harusnya aku nggak ketawa ya tuh soal begini. Memang soalnya kalau misalkan bicara tentang kematian ya, kayak orang tua itu biasanya ketemu dari kehidupan yang udah nggak ada maknanya, udah kurang menyenangkan. Ya seringkali jadi mereka memutuskan kayak kayaknya udah cukup lah gue hidup di dunia ini gitu. Nggak ada hal yang bikin excited lagi, nggak ada yang seru lagi gitu. Nggak ada yang kayak dulu dirasakan waktu ketika masih muda, banyak pencapaian-pencapaian, banyak hal yang dilakukan, sehingga akhirnya dia jadi kayak punya aktualisasinya sendiri gitu. Karena setiap manusia pada dasarnya punya kebutuhan ya. Seringkali manusia punya kebutuhan untuk mengaktualisasi dirinya, merasa dihargai, itu menjadi sesuatu hal yang penting. Kalau ngelihat dari papa saya contohnya ya, papa saya itu usianya sekarang kemarin baru ulang tahun 71, 72, saya lupa persisnya ya. Tapi dia seneng banget buat aktualisasi diri gitu. Dia naik sepeda kemana-mana gitu ya, karena emang hobinya naik sepeda. Dia di usianya yang 72 tahun, dia masih naik sepeda dari Jakarta sampai ke Bogor. Anda bisa bayangin, hal yang mungkin sama orang umum di usia kita aja males gitu atau capek gitu, tapi dia di kondisi dia di usia yang seperti itu, dia masih melakukan hal seperti itu. Nah, hal ini menciptakan purpose dalam dirinya. Mungkin terkadang kalau orang bilang, gimana kalau sampai kecelakaan, gimana kalau sampai kenapa-napa, amit-amit sih ya. Tapi karena dia justru punya aktualisasi seperti itu, dia senang, dia melakukan sesuatu, dan dia punya sense of achievement ketika dia mencapai sesuatu. Itulah yang bikin dia jadi go on terus. Di usianya yang 70 tahunan, dia masih dalam keadaan yang sehat, happy, ya masih melakukan banyak hal gitu. Sedangkan banyak orang yang di usia yang bahkan di bawah dia, itu udah sakit-sakitan, udah konslet, ya udah sering lupa, udah segala macam. Karena apa? Memang nggak terlatih gitu ya. Nah, jadi penting sekali untuk kita mengizinkan. Kadang-kadang orang yang sudah tua, mereka punya satu task atau tugas tertentu yang mereka kerjakan. Itu akan bikin mereka terlatih otaknya, pemikirannya. Jadi mereka bikin lebih baik buat hal-hal sehari-hari yang mereka lakukan. Nah, terus yang berikutnya lagi, seringkali mereka itu, misalkan kalau sampai ada yang di luar sana ya, yang tiba-tiba bilang pengen mati lah apa segala macam, itu biasa disebabkan karena mereka merasa kurang diperhatikan, mereka merasa orang di sekelilingnya nggak care sama mereka, dan biasa mereka akan uring-uringan. Nah, repotnya adalah orang-orang di sekeliling dia seringkali nggak mau merhatiin mereka. Karena apa? Karena mereka uring-uringan. Ya, jadi karena mereka uring-uringan, jadi anak-anaknya nggak mau perhatiin, anaknya cuek, anaknya bodoh amat, karena mereka uring-uringan. Atau karena anaknya cuek, anaknya nggak perhatiin, jadi mereka uring-uringan. Nah, hal ini nggak akan berhenti, kayak lingkaran setan kalau kita nggak berhentiin. Jadi kita perlu untuk ngeberhentiin hal seperti ini dengan cara apa? Kita start duluan aja untuk care. Walaupun dia uring-uringan, lebih perhatikan. Karena banyak sekali anak-anak yang merasa jadi kayak, yang penting gue memperhatikan aja. Karena merasa itu sebagai sebuah kewajiban, bukan lagi sebuah esensi, karena memang mereka mau memperhatikan. Jadi pastikan kalau Anda masih punya orang tua, kasih kesempatan untuk Anda benar-benar respons ke mereka, care ke mereka, perhatikan mereka, dan mulailah duluan. Karena kalau kita nggak start duluan, mereka nggak akan berhenti uring-uringan. Justru karena kita start duluan care sama mereka, mereka akan berhenti uring-uringan. Tapi buat jadi sampai mereka berhenti uring-uringan, kapan Pak Rio? Nggak tahu, nggak usah pusing. Tapi kita lakukan saja, bukan sebagai sebuah kewajiban, tapi karena sebuah itikat, karena kita pengen mengubah sebuah keadaan menjadi lebih baik. Tapi kalau misalkan itu nggak berubah, ya udah, nggak penting, nggak pusing. Tapi lakukan saja terus, karena Anda tahu itu yang baik buat diri Anda dan juga orang tua Anda. Ya, lakukan saja. Kayak gitu ya, dari sebuah keputusan karena Anda ingin melakukannya. Kalau misalnya nggak mau gimana Pak? Ya terserah, itu kan keputusan Anda juga. Oke ya, kurang lebih hari ini itu yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat buat Anda semua. See you again di video yang berikutnya. Dadah!